Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hambamu berdoa. Amin. Hari ini kita mau bicara tentang waktu. Lebih tepatnya, waktu Tuhan. Ada dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, ya. Kita baca bagian A saja. Dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kata ia di sini adalah Tuhan, adalah Allah, dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini berbicara tentang Allah empunya waktu atau Allah pemilik waktu. Dengar baik-baik. Allah memberikan waktu kepada semua ciptaannya sama. Ya, sama. Semua diberikan waktu yang sama. Satu hari, satu malam, 1 kali 24 jam. Jadi setiap kita harus membaginya, setiap kita harus mengontrolnya. Kalau kita sudah jalani tidak bisa lagi mundur. Dia akan maju terus ke depan. Ada 3 jenis waktu yang harus kita ingat. Ya, kalau mau masa depan kita cerah, masa depan kita indah. Yang pertama, waktu yang berputar secara teratur. Ya, dari jam 1 sampai jam 12. Kembali lagi ke jam 1 sampai jam 12. Itu berputar secara teratur. Disebut dengan, jadi waktu kronos tadi tidak bisa kita kendalikan untuk kembali ke masa lalu. Dia akan terus maju, maju, maju. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu yang bersifat kesempatan, anugerah, yang datang bersifat momen kepada kita, dan itu datang secara tiba-tiba. Ini menggunakan istilah Yunani kairos. Kairos ini datang secara tiba-tiba, nggak bisa di planning. Yang bisa di planning itu adalah kronos. Nah, kairos itu begini, itu bicara tentang peluang. Misalnya peluang pekerjaan, ya, peluang pekerjaan dicari seorang anak muda yang punya kemampuan untuk di bidang manajemen agar dapat memimpin perusahaan A, perusahaan B. Tiba-tiba kamu belum lulus kuliah, akhirnya kesempatan itu tidak bisa kamu terima. Itulah kairos, ya. Dan kadang-kadang kairos itu atau waktu yang bersifat kesempatan itu tidak datang 2 kali. Itu sebabnya kamu harus persiapkan segala sesuatu di kronos atau di waktu yang berputar secara teratur tadi untuk menyambut kairos, waktu yang akan datang kepadamu untuk mengangkat kamu menjadi seorang pemimpin. Ya, jadi paham ya kaitannya ya antara kronos, waktu yang terus berputar secara otomatis. Contohnya jam dinding, contohnya jam tanganmu, itu kronos. Tapi kalau tiba-tiba ada peluang pekerjaan, nah itu kairos. Kita nggak tahu kapan. Kita tidak tahu kapan itu datang. Yang jelas kita harus persiapkan. Makanya sebenarnya kunci utamanya di kronos ini. Kalau di kronos kamu tidak bisa mengendalikan dirimu untuk menggunakan waktu, kamu nanti tidak akan siap apabila ada kesempatan yang datang di depanmu. Kalau orang tidak menghargai kronos, dengar baik-baik, dia tidak akan siap menerima kairos dari Tuhan. Kairos itu dari Tuhan. Tuhan punya maksud kenapa itu diberikan, karena memang pantas untuk diterima orang tersebut. Itu. Karena segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu siapa? Ingat, bukan waktunya kita, tapi waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Persiapkan aja dirimu waktu kamu menjalani Kronos. Ya, pasti nanti Kairos yang bersifat kesempatan anugerah tadi akan kamu terima. Ya, itu pasti, itu berkaitan, nggak bisa tidak. Makanya pergunakan waktu dengan baik, persiapkan dirimu. Ya, nanti kaget kalau tidak jadi apa-apa. Banyak orang tidak jadi apa-apa karena waktu mudanya tidak berbuat apa-apa. Coba evaluasi diri. Apakah aku sudah menggunakan waktu Tuhan dengan baik? Apakah aku layak suatu ketika menerima kairos dari Tuhan? Ya, pastikan kita sudah siap. Dan yang ketiga, ya, waktu Tuhan menjemput umatnya. Dan kita nanti hidup bersama Tuhan selamanya di surga. Wow. Menggunakan istilah aionos, waktu Tuhan. Waktu Tuhan ini bersifat kekekalan. Ya, nah banyak orang nggak nyampe ke sini. Dia hanya fokus berputar-putar di Kronos, di Kairos, tapi nggak nyampe di aionos. Kalau aionos berarti waktu kamu melakukan apapun di muka bumi, kamu selalu berpikir tentang Tuhan. Berbuat untuk Tuhan. Sehingga kamu menghasilkan perbuatan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, lalu nanti akan menjadi mahkota bagimu. Di kekekalan. Tapi memang kita sudah diselamatkan ya. Sudah diselamatkan dulu. Baru perbuatan baik itu akan menghasilkan mahkota. Upah. Begitu. Dan persiapkan imanmu. Enggak cukup kamu menjadi generasi yang hebat dalam menempuh pendidikan. Ya, enggak cukup kamu menjadi generasi yang punya pekerjaan yang bagus. Tapi kamu juga harus menjadi generasi yang beriman. Memiliki hubungan yang baik dengan penciptanya. Yang selalu melayani Tuhan di bidangnya. Dan nanti suatu ketika kalau Tuhan datang menjemput kita sebagai orang percaya, atau mohon maaf, mungkin ada yang dipanggil Tuhan karena memang sudah waktunya, seperti Mister misalnya. Mister nggak tahu kapan, ya, kapan Tuhan panggil. Tapi kalau Tuhan sudah panggil berarti harus siap dan tinggal bersama Tuhan selamanya di surga. Amin. Oke, jadi 3 waktu ini dipersiapkan ya. Ya. Yang pertama Kronos, Kairos, dan Aionos. Ya. Pastikan kamu persiapkan dirimu dengan baik dan Tuhan dipermuliakan. Kalau kita menghormati, menghargai waktu yang Tuhan kasih, si empunya waktu akan mengapresiasi kita dengan sebuah karya. Joy to the world, the Lord is come. Let earth